Saya cerita, saya ngurus lembur Pakuan itu berapa kali minta pariwisata Kabupaten Subang untuk ngurus, nggak respon. Padahal gubernur yang minta, apalagi rakyat. Saya kemarin jujur aja, Kasat Pol PP saya telepon, saya bilang gubernur tiap hari bongkarin bangunan liar di mana-mana, spanduk saya cabutin biar rapi bersih, biar orang masuk tata, kok nggak ada yang gerak. Saya malah menggerakkan salah satu anggota Babin Kaptimas Kecamatan Kalijati untuk tiap hari saya kasih mobil, saya kasih BBM biar cepat. Kenapa? Hari ini kalau prosedural nggak akan selesai. Pagi apel dulu, nges apel diperintah, dipoto di video, beres foto video balik deh, nyatu deh. Nggak bisa, Pak. Untuk itu saya mengambil jadi gubernur pinggiran dibanding gubernur kota. Saya ingin setiap hari menyelesaikan masalah. Saya setiap hari ada problem yang harus saya selesaikan. Kenapa? Kita ingin mencapai kemajuan. Dalam keindonesiaan, terlepas dari apapun, saya melihat ada beberapa ras yang memiliki dialektika kuat masyarakatnya dan dia tumbuh menjadi orang-orang hebat di Indonesia. Sunda sebagai basic awal harus mau melakukan itu. Nah, kalau seperti itu maka dialektikanya secara rohania, satu, kita terikat pada Allah, yang kedua kita terikat pada Rasul, yang ketiga kita terikat pada sahabat dan para wali. Tetapi dari sisi genetika kita terikat pada leluhur kita yang disebut dengan karuhun. Ajaran karuhun di kita menjadi mistisisme. Di Korea ajaran kaluhur adalah konstitusi yang melahirkan negara yang berkonstitusi. Di Amerika ajaran karuhun menjadi konstitusi, di Inggris menjadi konstitusi, di Jepang sebagai seorang Shinto menjadi konstitusi, sehingga Jepang sampai 400 tahun ke depan tetap Jepang, Amerika tetap Amerika, Iran tetap Iran, Korea Selatan tetap Korea Selatan. Pertanyaannya adalah Indonesia, Jawa Barat, Subang 400 tahun ke depan seperti apa? Apakah identitas kita akan sama bertahannya sebagai orang Jepang, seperti orang Jepang? Tidak. Kita mengalami perubahan ideologi yang dalam setiap waktu mengikuti tren. Tren itu sangat dipengaruhi oleh aspek digital dan dipengaruhi oleh aspek politik, sehingga berhentinya kekuasaan, berhentinya tren media sosial, berhentinya tren yang bersifat global itu juga meruntuhkan sendi kebudayaan itu. Kita berubah pada tren baru lagi, sehingga lagunya yang cocok bagi pembangunan kita adalah Jatuh Bangun. Ini harus dirubah mindsetnya. Karena ini harus dirubah mindsetnya, harus konstitusi. Tapi harus ada yang memulai. Nah, kalau begitu bagaimana memulainya agar kita mendapat jalan terang? Agar kita mendapat pendapatan yang banyak dari sisi APBN, dari sisi APBD Provinsi Jawa Barat. Apabila kita ingin dibebaskan dari penyakit, apabila kita ingin mengalami kemajuan, jalannya cuma satu, rawat dan jaga tanah air kita di lingkungan kita. Maka saya mensyaratkan tentang kebersihan, keteraturan. Kenapa? Karena saya memahami rezeki selalu turun pada jalan yang lebar, rezeki selalu turun pada pintu-pintu terbuka, rezeki selalu turun pada tempat-tempat yang bersih. Kenapa? Para malaikat dari sisi kaidah agama itu akan turun pada tempat-tempat itu. Di tempat yang bersih dan lapang turunnya adalah malaikat mana? Di tempat yang kotor dengan penuh keributan turunnya malaikat kemana? Maka sistematika itu dalam dialektika kita itu yang disebut dengan aspek positif dan aspek negatif. Karena itu pemimpin dan rakyatnya harus membangun dialektika itu. Bagaimana caranya? Caranya mau tidak mau, karena situasinya seperti ini, situasinya perang, situasinya darurat, pemimpinnya harus bertangan besi. Kenapa? Nggak bisa lagi dialog kita hari ini. Kita harus melakukan tindakan-tindakan cepat dan nyata. Kenapa? Kalau Anda terlalu lama membicarakan satu hal, satu rumah saja harus kita beresin, satu hal tidak akan selesai. Kenapa? Belanda itu berhasil membangun di Indonesia ini karena itu yang dilakukan. Di era-era Pak Karno juga bisa menjaga konstitusi negara karena itu dilakukan. Pak Harto melakukan itu. Tapi kalau kita membuka ruang terus-terusan, lebih banyak diskusinya daripada tindakannya, Anda akan depresi menghadapi berbagai multi kepentingan pada setiap lingkungan. Ini penting. Kenapa?
Subang sudah tumbuh menjadi dua hal menurut saya. Satu, dia tetap menjadi kota kabupaten pertanian. Yang kedua, dia menjadi kabupaten industri. Dua-duanya harus match. Akan melahirkan apa? Pariwisata itu adalah efek, bukan tujuan. Saya selalu menyampaikan, pariwisata adalah efek, bukan tujuan. Kalau sawah diurus, sungai diurus, kotanya ditata, kampungnya diurus, jalannya bersih, sungainya jernih, lautnya bebas sampah, kabel-kabel yang berseliweran dikubur di bawah di bawah tanah, jalan-jalannya tertata, ada garis sepadannya, kemudian juga lebar, kemudian halus, nggak usah kita promosi, nggak usah pakai dinas pariwisata, nggak usah. Cukup posting di media sosial, orang sudah rame. Hari ini banyak vlogger, hari ini banyak aktivis media sosial yang tiap hari kerjaannya adalah menceritakan jalan baik dan menceritakan jalan jelek, menceritakan daerah indah. Semua nggak usah lagi dipromosikan sama kita, nggak usah pakai biaya APBD. Nanti juga akan datang orang. Terus kemudian apa? Tugas pemerintah apa? Tugas pemerintah itu adalah mendampingi rakyat. Pariwisata itu mendampingi bagaimana mengelola sebuah kewisataan terbebas dari parkir yang bayar, parkir liar, spanduk berantakan di mana-mana. Itu yang dilakukan dan rata-rata dinas teknis dimanapun gak jalan. Kenapa? Semuanya orientasinya adalah proyek. Ada proyeknya, baru ada kegiatannya. Tidak ada proyeknya, tidak ada kegiatannya. Jadi dia digaji dengan tukinnya, apa fungsinya? Saya cerita, saya ngurus lembur Pakuan itu, berapa kali minta pariwisata Kabupaten Subang untuk ngurus, kayak nggak respon. Padahal gubernur yang minta. Apalagi rakyat. Saya kemarin jujur aja, Kasat Pol PP saya telepon. Saya bilang, gubernur tiap hari bongkarin bangunan liar di mana-mana. Spanduk saya cabutin biar rapi, bersih, biar orang masuk tata, kok nggak ada yang gerak. Saya malah menggerakkan salah satu anggota Babin Kaptimas Kecamatan Kalijati untuk tiap hari saya kasih mobil, saya kasih BBM biar cepat. Kenapa? Hari ini kalau prosedural nggak akan selesai. Pagi apel dulu, nges apel diperintah, dipoto di video, beres foto video balik deh, nyatu deh. Nggak bisa. Untuk itu saya mengambil jadi gubernur pinggiran dibanding gubernur kota. Saya ingin setiap hari menyelesaikan masalah. Saya setiap hari ada problem yang harus saya selesaikan. Kenapa? Kita ingin mencapai kemajuan. Kita Subang sudah mencapai apa? Gerbang tol 3. BYD Finfast, tugas kita apa? Segera mengkonektivitaskan apa? Yang kerjanya harus orang situ, yang kerjanya harus tenaga di sini. Jangan lagi bus dari luar masuk ke sini, masuk di sini. Saya cek ketika masuk ke pabrik berapa orang Subangnya, dari 10 hanya 2. Turun dinas tenaga kerjanya, segera identifikasi, hentikan itu yang calo tenaga kerja yang atas nama desa, atas nama ormas. Hentikan, pakai sistem yang terbaik dia bekerja. Anak Subang yang terbaik itulah yang bekerja. Itu caranya untuk Coke maju. Resikonya apa? Memang ada musuh. Siapa? Bisa jadi tim sukses kita, bisa jadi orang dekat kita, bisa jadi teman-teman kita yang suka mendukung di pilkada, bisa jadi. Tapi ingat, ketika jadi pemimpin kita nggak ada keterikatan lagi dengan tim sukses, kita terikatnya pada negara dan bangsa. Dan yakinlah pada siapapun bahwa kalau kita mengabdi pada bangsa dan negara, mengabdi jadi bupatinya, berani kontroversi, berani mengambil keputusan, berani mengambil tindakan, berani di demo, berani diancam dibunuh, berani apapun. Karir itu adalah sesuatu yang akan diberikan oleh Tuhan karena kerja kita. Saya tidak usah nyari yang lain, saya sendiri. Ngomong kontroversi jadi bupati Purwakarta kurang gimana kontroversinya? Gak ada bupati yang rumah dinasnya dilemparin pakai batu, gak ada. Gak ada bupati yang tiap hari di demo tuh, gak ada. Tapi ya alhamdulillah bisa jadi gubernur. Tidak usah pakai tim medsos, elektoralnya relatif baik, gratis. Kenapa itu? Itu adalah akibat dari kerja yang kita lakukan.